warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kisah Nabi kali ini adalah Nabi Sulaiman. Cerita pertama, masa kecil Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah putra Nabi Daud. Nabi Sulaiman sering diajak ayahnya mengikuti persidangan di Bani Israel. Suatu hari ada perselisihan antara pemilik kambing dan pemilik kebun. Pemilik kebun mengadukan perihal kambing-kambing yang memasuki kebunnya sehingga tanamannya rusak parah. Pemilik kambing tampak pasrah saja karena dia mengakui memang kambingnya merusak kebun orang tersebut. Nabi Daud berpikir sejenak lalu memutuskan pemilik kambing harus menyerahkan kambing-kambingnya kepada si pemilik kebun sebagai ganti rugi. Nabi Sulaiman menganggap keputusan tersebut kurang bijak. Wahai ayahku, menurut pertimbanganku, keputusan itu kurang tepat. Karena kambing-kambing telah memakan tanaman si pemilik kebun, maka si pemilik kambing wajib memperbaiki kembali tanaman tersebut seperti sebelumnya. Selama si pemilik kambing mengerjakannya, si pemilik kebun diwajibkan menjaga dan merawat kambing-kambing itu, lalu mengambil manfaat seperlunya. Pendapat Nabi Sulaiman sangat bijak. Nabi Daud dan kedua orang yang berselisih setuju dengan pendapat itu. Cerita kedua, Nabi Sulaiman menjadi raja. Nabi Sulaiman menggantikan kedudukan Nabi Daud sebagai raja Bani Israel. Nabi Sulaiman memang dikenal cerdas, bijak, dan selalu bersikap adil. Namun saudara Nabi Sulaiman yang bernama Absyalum merasa iri dan menganggap bahwa dialah yang pantas menjadi raja. Absyalum memengaruhi rakyat agar mendukungnya. Ia menampakkan sikap baik untuk merebut hati rakyat. Absyalum juga memimpin rakyat berdemo untuk merebut kekuasaan Nabi Daud. Maka terjadilah kekacauan dan pertempuran dan pertumpahan darah. Absyalum berhasil menduduki kerajaan, sedangkan Nabi Daud beserta pengikutnya pergi ke Bukit Zaitun untuk meminta petunjuk Allah. Nabi Daud memerintah pasukannya agar setia, agar menyerang pasukan Absyalum. Hal ini untuk mencegah terjadinya kekacauan di kerajaan apabila dipimpin oleh anaknya yang durhaka. Tangkaplah Absyalum hidup-hidup. Ingat, jangan sampai ia mati terbunuh, pesan Nabi Daud. Namun Absyalum akhirnya terbunuh saat penyerbuan itu, meski Nabi Daud meminta jangan sampai anaknya terbunuh. Absyalum terbunuh karena ia terus melawan meskipun sudah terkepung. Nabi Daud akhirnya kembali menduduki kerajaan. Setelah Nabi Daud wafat, kerajaan dipimpin oleh Nabi Sulaiman. Cerita ketiga, Ratu Bilqis. Nabi Sulaiman memerintahkan burung hudhud agar mengirim surat kepada penguasa Sabah yang penduduknya menyembah matahari. Hudhud menjatuhkan surat itu di hadapan Ratu Bilqis, penguasa Sabah. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, janganlah engkau berlaku sombong terhadapku, akan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Demikian antara isi surat tersebut. Ratu Bilqis mengutus pengawalnya membawakan bermacam-macam hadiah kepada Nabi Sulaiman. Akan tetapi Nabi Sulaiman menolak hadiah itu. Keretanya mobilnya naik kereta tuh. Kembalilah kamu ke ratumu dan bawa hadiah ini, kata
kepadanya bahwa Allah telah memberiku rezeki dan kekayaan yang berlimpah dan memberiku nikmat yang tidak diberikan kepada makhluk lain. Aku telah diutus sebagai nabi dan rasulnya, dan telah dikaruniai kerajaan yang luas dan kekuasaan yang meliputi para jin dan hewan, ucap Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman hanya menginginkan sang ratu datang sendiri menemuinya. Sebelum sang ratu menemuinya, Nabi Sulaiman meminta para jin memindah singgasana Ratu Bilqis ke hadapannya. Dalam sekejap, singgasana itu tepat berada di hadapan Nabi Sulaiman. Ratu Bilqis tiba dan terheran-heran mengapa singgasana Nabi Sulaiman mirip sekali dengan singgasananya. Ini mirip dengan singgasanaku, ucap Ratu Bilqis. Ya, ini memang singgasanamu. Singgasana ini telah kupindahkan kemari ke sebelum engkau datang, kata Nabi Sulaiman. Menyaksikan segala keanehan dan keajaiban itu, maka terbukalah hati Ratu Bilqis. Dia beriman kepada Allah dan mengakui kenabian Nabi Sulaiman. Sejak itu, Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis bekerja sama hingga kerajaan menjadi semakin besar. Cerita keempat, Raja semua jin dan makhluk lain. Allah mengaruniakan nikmat kepada kaum Bani Israel. Di bawah tanah mengalirlah cairan tembaga yang pernah berguna untuk membuat peralatan dan pembangunan gedung-gedung. Bahkan semua itu dikerjakan oleh pasukan jin. Nabi Sulaiman memang dikaruniai mukjizat berupa mengerti bahasa hewan. Sebaliknya, para hewan pun bisa mengerti bahasa Nabi Sulaiman. Angin pun tunduk kepada Nabi Sulaiman, sehingga membantu Nabi Sulaiman dalam perjalanan ke seluruh penjuru dunia. Nabi Sulaiman menjadi raja yang besar. Nabi Sulaiman tidak hanya memimpin manusia, tetapi juga memimpin jin, tetapi juga para jin, hewan-hewan, angin dan makhluk lain. Semua makhluk tunduk pada perintah Nabi Sulaiman. Itulah mukjizat besar yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman. Ada seorang bernama Ratul Aswad bertugas memompa air di atas gunung. Dia sendirian memompa air. Suatu hari dia melihat Ratu Bilqis berjalan ke arah kolam di atas gunung. Ratul Aswad terpesona dengan kecantikan Ratu Bilqis. Dia tidak tahu kalau Ratu Bilqis adalah istri Nabi Sulaiman. "Wahai raja, aku ingin meminang perempuan bernama Bilqis," ucapnya. "Ratu Bilqis itu istriku. Apakah kau tidak tahu?" jawab Nabi Sulaiman. Terus Ratul Aswad tidak percaya. Ia kemudian berjanji tidak akan beriman lagi kepada Allah dan tidak akan taat kepada Nabi Sulaiman. Ratul Aswad juga ingin membunuh Nabi Sulaiman. Namun serta para malaikat melindungi Nabi Sulaiman. Ratul Aswad diikat dengan rantai dari neraka, lalu dipenjara. Sejak itu para jin bertugas menggantikan tugas Ratul Aswad memompa air. Cerita kelima, Nabi Sulaiman dan rombongan semut. Selain sebagai rasul, Nabi Sulaiman juga seorang raja yang mewarisi kerajaan Nabi Daud. Allah memberinya mukjizat bisa berbicara dengan hewan. Suatu hari Nabi Sulaiman berangkat bersama rombongannya yang terdiri dari beragam makhluk, manusia, jin, dan burung-burung.
Tibalah mereka di lembah pusat semut. Raja semut yang melihat rombongan itu cepat-cepat berteriak kepada para semut lainnya. Wahai semut-semut, masuklah kalian ke sarang agar tidak terinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya. Semut itu begitu khawatir rombongan Nabi Sulaiman akan menginjak mereka tanpa sadar. Nabi Sulaiman mendengar dan memahami teriakan semut itu. Berhentilah sebentar, seru Nabi Sulaiman kepada rombongannya sembari tersenyum. Mengapa kita harus berhenti? Tanya rombongan Nabi Sulaiman. Di depan ada sekelompok semut. Maka mereka sedang berlindung agar tidak terinjak oleh kaki kita, ucap Nabi Sulaiman. Semut-semut segera berlindung. Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah agar dijadikan orang yang pandai mensyukuri anugerah yang Allah berikan, dan berdoa agar dirinya dimasukkan ke dalam golongan orang-orang soleh. Ternyata Nabi Sulaiman mengerti bahasa binatang sehingga tidak seekor semut pun yang mati terinjak, ucap Raja Semut kagum. Kurang lebihnya maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.